Selain kasus perceraian, Yama Carlos juga melaporkan Arvita Dwi Putri ke Polres Tangerang Selatan atas dugaan perlakuan salah terhadap anak. Seolah belum cukup mempermalukan istrinya, Yama juga melaporkan oknum berseragam polisi berinisial DT yang diduga menjadi pengawal Arvita. Lantas apa alasan Yama sehingga ia mencurigai Arvita selingkuh dengan DT dan pernah tinggal serumah dengan pengusaha berinisial ASP? Mengapa Yama seolah menuding Arvita membagi cintanya kepada dua pria idaman lain? Apakah Arvita butuh perlindungan dari sejumlah laki-laki untuk menghadapi Yama yang terus mengusik ketenangannya? Perceraian selebriti acap kali menyisakan konflik rebutan hak asuh anak. Dulu Ahmad Dhani dan Maya Estianty rebutan hak asuh anak sampai ke tingkat yang paling tinggi, yaitu PK atau peninjauan kembali. Ada pula aktor Atta Larik-Syah dan Sania Marwa yang tak kunjung selesai meributkan masalah hak asuh anak. Sania yang memegang hak asuh kedua anaknya berdasarkan putusan Pengadilan Agama Cibinong tidak bisa bertemu dengan anak-anaknya dengan bebas karena masih berkonflik dengan keluarga Arik. Sekarang kisah kelam itu terjadi pada Yama Carlos dan Arvita Dwi Putri. Yama menganggap saya sudah menyulitkan beliau untuk bertemu dengan anaknya. Yang terjadi adalah saya dari awal sudah memberikan pernyataan kepadanya bahwa tidak akan ada larangan ataupun batasan untuk beliau bertemu dengan anak kami, ya. Namun saya meminta untuk kita selesaikan dulu semuanya secara baik-baik. Tapi yang terjadi adalah malah peperangan ini, ya kan. Yang saya minta itu hanya apabila ingin mau bertemu dengan anak, saya minta ada pendampingan atau orang ketiga dari pihak saya, yaitu kuasa hukum saya. Kelompoknya si perempuan kan selalu memberi syarat ke saya kan untuk ketemu Marco. Saya nggak mau. Saya mau ketemu Marco bebas. Jangan ada yang menghalang-halangi. Cuman kan anak saya ditawan. Apalagi ketika Kak Nik bersaksi, Marco sudah didoktrin sesuatu sama mereka. Iya benar. Jadi Marco Carlos di sini sering diomongin sama ibunya bahwa Tornya itu kan Marco manggil bapaknya Tor, bahwa Tornya itu udah jadi orang jahat. Jadi sering ditanya sama Marco, kenapa Tor udah jadi orang jahat? Jawab sama ibunya, karena Tor sekarang sudah berteman dengan orang-orang jahat. Jadi Marco jangan suka main di luar ya. Ntar kamu diculik sama Tor. Kalau kamu diculik sama Tor, nanti kamu nggak bisa ketemu ibu lagi selamanya. Jadi bahasa-bahasa seperti itu menurut saya itu tidak baik untuk psikis atau mentalnya Marco. Sebagai ibu, Arvita merasa lebih pantas mengasuh Marco yang saat ini baru berusia 6 tahun setengah. Tapi gara-gara orang tuanya berkonflik, Arvita tidak berani menyekolahkan Marco karena takut Yama mendatangi sekolah dan membawa kabur Marco. Di sisi lain, Yama berang karena hak putranya untuk menempuh pendidikan harus terjegal oleh kepentingan pribadi orang tuanya. Kan kita melihat umurnya Marco itu sekarang, anaknya mereka itu umur berapa tahun? Umur 6 tahun, bulan Maret kemarin. Seharusnya dia kelas 1 SD baru Juni 2024. Kalau Yamanya tidak tahu matematika, biar kita tambahin nanti, kita ajarin dia matematika. Umur 7 tahun baru orang sekolah. SD itu diatur wajib belajarnya. Yang bukan darah daging saya bisa jadi bekas, tapi darah daging saya sudah dipaksa ada di kehidupan mereka berdua. Itu yang membuat saya seperti ini. Ada baiknya sebelum memutuskan bercerai gitu ya, yang mereka perlu bahas pertama kali adalah bagaimana sih proses pengasuhan anak-anak ini gitu. Bagaimana membagi waktu, bagaimana proses pertemuan dan interaksi kemudian akan berlanjut atau dilakukan gitu ya. Bagaimana mereka harus menghadiri setiap momen-momen atau peristiwa penting dalam kehidupan anak-anak nantinya, entah di sekolah gitu ya ataupun di kehidupan pribadinya anak ini gitu. Nah, kesepakatan ini kan berarti harus muncul karena masing-masing antara ayah dan ibu ini harus mengenyahkan rasa marah,
rasa ego, kekesalan mereka masing-masing gitu, supaya sama-sama punya rasa toleransi, bentuk pengertian bahwa ada loh anak yang harus dijaga hatinya, perasaannya gitu ya, agar tidak terlalu terlibat atau merasakan dampak buruk dari perpisahan tersebut. Yama yang menyebut dirinya Thor kepada putranya cukup yakin Marco bakal tumbuh menjadi anak yang berprestasi bila diasuh oleh dirinya. Lalu benarkah Yama akan auto mengajukan banding andai hak asuh Marco jatuh pada Arvita? Sebaliknya, apakah Arvita yang mengajukan banding bila majelis hakim menjatuhkan hak asuh Marco kepada Yama? Betul, anak di bawah umur itu jatuh kepada ibunya. Tetapi bisa dibuktikan jika ibunya itu melakukan kesalahan yang tidak patut dicontoh, itu bisa jatuh kepada ayah kandungnya. Apabila hak asuh anak jatuh kepada tangan Yama, yang akan saya lakukan adalah mengajukan banding. Saya akan tetap berjuang sebagai ibu dari anak saya, insya Allah. Sampai titik akhir. Saya optimis perkara banding itu hak semua orang. Menurut saya tidak boleh ada satupun orang yang melarang seseorang untuk melakukan banding. Apabila hak asuh anak jatuh di tangan saya, iya pasti. Saya pasti akan mengizinkan Yama Carlos sebagai bapak dari anak saya untuk tetap bertemu dan memberikan akses bahkan tanpa batas ya kepada anak kami. Asal kami sudah baik-baik saja. Sudah tidak ada konflik seperti ini. Dari saya sudah baik, dari beliau juga sudah baik gitu. Tidak ada rasa benci, dendam lagi satu sama lain. Dari saya sudah tidak ada rasa itu ya, benci ataupun dendam. Ketok palu Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang pada 14 September mendatang bukanlah akhir dari perseteruan Yama dan Arvita. Justru Yama sudah siap menabuhkan genderang perang babak kedua dengan berseteru di tingkat pengadilan tinggi plus melanjutkan kasus pidana yang dilaporkannya. Seperti diketahui, beragam cara dilakukan Yama untuk merontokkan marwah Arvita dan mendapatkan hak asuh Marco. Sikap barbar Yama, seperti yang diungkapkan kuasa hukum Arvita, ditunjukkan dengan membuat 3 laporan polisi sekaligus. Pertama, laporan dugaan perzinahan yang dilayangkan Yama ke Polres Depok yang sudah berhasil dimentahkan oleh pihak Arvita. Sehingga laporan itu terancam SP3 atau dihentikan karena tak memiliki 2 alat bukti. Klien kami dan istri dari ASP melaporkan ASP dan Arvita tentang perselingkuhan. Perselingkuhan yang dituduhkan itu terlalu sumir sekali lah, terlalu mengada-ada ya. Karena mereka sudah melaporkan ke Polres Metro Depok dan kami sudah menghadirin panggilan tersebut dan memang tidak ada perselingkuhan yang ditujukan atau yang dilaporkan oleh Yama Carlos kepada istrinya sendiri, Arvita Dewi. Kedua, klien kami melaporkan juga di Polres Tangsel tentang perlakuan salah. Semuanya panggilan itu kita hadirin. Kita hadirin panggilan daripada penyidik. Dan kita sampaikan apa yang dilaporkan, apa yang ditanya penyidik, kita jawab semuanya, termasuk yang di Polres Tangerang Selatan. Bahwa disampaikan di situ klien kami itu menelantarkan anaknya. Yang dimana ditelantarkan? Boleh lihat anak Anda sendiri. Terlantar nggak, sehat atau tidak? Seolah belum cukup, Yama juga melaporkan oknum berseragam polisi berinisial DT yang diduga mengawal Arvita dan Marco dan sempat menghalang-halangi Yama untuk bertemu putranya itu. Laporan Yama terhadap DT terkait penyalahgunaan jabatan dan etika dan kode etik profesi. Menurut pihak Yama, DT tidak mungkin mendapatkan surat tugas untuk mengawal Arvita dan Marco. Lantas siapa saksi yang dihadirkan Yama untuk membuktikan bahwa Arvita dan DT juga memiliki hubungan khusus? Teman dekat aku ini oknum polisi lah. Gitu.
dia itu kebetulan mengawal yang diduga selingkuhannya Arvita. Pada saat dia mengajak aku ke rumah itu, aku kaget juga kok ada istrinya Yama sama anaknya di situ. Kemudian aku telepon Yama, kok bisa ada istri sama anakmu di sini? Yama tanya, di mana? Ya, aku bilang di daerah Cibubur, aku bilang gitu. Si oknum DT ini sudah mengawal dari bulan Februari, dan pada saat dia mengawal itu, aku diberitahu sama dia. Aku rasa tuh baik orangnya, dihianatin, kan pasti kasihan. Itu pertama. Terus kedua, aku udah cukup dewasa lah, tahu mana yang baik, mana yang nggak baik, mana yang patut kubela, mana yang nggak patut untuk kubela. Natalie sudah mencoba menasihati DT agar jangan pasang badan membela Arvita karena belum tentu yang diucapkan Arvita tentang Yama benar adanya. Dan memang setelah mengenal Yama, Natalie seolah baru sadar kalau DT tengah berada di perangkap Arvita. Aku udah bilang bahwa yang dia lakukan menurutku gitu, bahwa dia mengawal. Satu, sebenarnya dia mengawal pun tanpa surat yang aku tahu di awal, dan aku juga punya bukti isi chat yang dia kirim sendiri ke aku bahwasanya dia tidak boleh mengawal. Itu saja bagiku udah salah. Aku nasihati, nggak usah ngawal karena itu di luar kedinasan, nggak baik nanti kalau ketahuan di tempat dinas bagaimana. Terus kedua, kamu tahu bahwa yang terjadi dalam rumah itu tidaklah benar. Alangkah baiknya tidak usah ada di sana. Kemudian ya setelah aku kasih masukan, aku kasih nasihat gitu ya, tapi si oknum polisi ini justru lebih marah. Saat bersamaan, Inara Rusli dan Virgon Tambunan juga tengah rebutan hak asuh anak. Dari kedua kubu, siapakah yang memiliki bukti kuat dan saksi kunci yang paling kredibel? Benarkah selama 5 bulan, Inara melarang anak-anaknya bertemu ibunda Virgon, oma mereka sendiri?